Apakah ekonomi Indonesia tumbuh dari ekspor minyak sawit? Ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh karena ekspor minyak sawit, tetapi juga karena kontribusi dari sektor-sektor ekonomi lainnya. Meskipun minyak sawit memiliki peran penting dalam ekspor Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak hanya bisa diatribusikan pada satu sektor. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah: yang pertama, diversifikasi sektor ekonomi. Indonesia sudah berhasil mendiversifikasi sektor ekonominya. Selain sektor pertanian, termasuk dalamnya adalah minyak sawit. Sektor manufaktur, jasa, dan konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, konsumsi domestik yang kuat. Permintaan domestik yang tinggi, terutama dari konsumen dan bisnis di dalam negeri, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang stabil dan investasi yang meningkat bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Yang ketiga, investasi asing langsung. Masuknya investasi asing langsung ke sektor-sektor seperti manufaktur, energi, dan infrastruktur sudah memberikan dorongan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi ini membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekspor non migas. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan teknologi sudah menjadi fokus pemerintah. Peningkatan produktivitas bisa membawa dampak positif terhadap berbagai sektor ekonomi. Yang kelima, keberlanjutan sumber daya alam. Selain minyak sawit, Indonesia memiliki sumber daya alam lainnya seperti batu bara, kopi, karet, dan lainnya. Diversifikasi sumber daya alam memberikan ketahanan terhadap fluktuasi harga dan permintaan pasar global. Meskipun ekspor minyak sawit memberikan kontribusi yang signifikan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia tergantung pada kemampuan negara ini untuk mengelola dan mendiversifikasi basis ekonominya, memperkuat infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang keenam, keberlanjutan dan pemberdayaan petani. Upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dalam sektor pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, dan memberdayakan petani bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup pengembangan teknologi, pelatihan, dan pendekatan yang berkelanjutan dalam praktik pertanian. Yang ketujuh, pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik bisa menciptakan kondisi yang mendukung efisiensi produksi dan distribusi barang dan jasa. Kedelapan, stabilitas makroekonomi. Kebijakan makroekonomi yang stabil termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup kontrol inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang berimbang. Kesembilan, kolaborasi internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional dan perjanjian perdagangan membuka peluang ekspor yang lebih luas dan meningkatkan akses ke pasar global. Ini menciptakan platform untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesepuluh, inovasi dan pendidikan. Investasi dalam inovasi teknologi dan pendidikan bisa menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan ekonomi global. Inovasi bisa meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah hasil dari sinergi faktor-faktor yang sudah kita jelaskan tadi, dan penting untuk terus berfokus pada pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sambil memanfaatkan potensi di sektor-sektor kunci seperti pertanian, industri, dan jasa. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.